Sekarang kita akan membahas surat Al-Hajj ayat 28 dan 34, yaitu masih berkaitan tentang berkurban. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, that they may witness things that are of benefit to them, it as of Hajj in the year after, and also somewhat gain from the trade. Jadi peristiwa haji kurban itu sebagai persaksian bahwasanya semua ritual yang ada di Idul Adha itu semuanya banyak manfaatnya buat mereka. Agar supaya apa lagi? Dengan ritual-ritual seperti itu biar memperbanyak zikir, mengingat Allah. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Jadi memperbanyak zikir di hari-hari yang ditentukan atau diketahui. Jadi di sini it as reward of Hajj. Jadi pahala haji in the hereafter and also somewhat they gain from the trade. Jadi manfaat dari pahala haji. Jadi pahala haji di dunia dan di akhirat, bahkan manfaat dari berjual beli ketika melakukan haji. Orang berhaji itu zaman dulu ya. Zaman dulu orang berhaji itu tidak memakai kendaraan, ya paling ada itu naik kuda, naik unta. Maka Allah memberi rukhsah, memberi keringanan, boleh berjual beli, tapi tetap jual belinya diniatkan untuk memperlancar ibadah hajinya sampai pulang. Jadi disebutkan manfaat worldly gain, yaitu dari hasil trade atau jual beli. And mention the name of Allah, menyebut, berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Hari apa aja? Dari bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 days of Zulhijjah. Itu 4 hari. Ini menjadi pokok. Ini ritual yang sangat penting, ditentukan waktunya. Fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi mereka itu mengorbankan beast of cattle, binatang ternak, unta, domba, sapi, kambing, beast of cattle that has provided for them for sacrifice. Jadi binatang ternak itu untuk sacrifice, apa? Pengorbanan, berkorban. Yang dimaksud di sini sacrifice itu untuk for slaughtering, pengorbanan ya, di kurban, disembelih. At the time of their slaughtering by saying, jadi ketika nyembelih ada niatnya bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika. Jadi yang paling pokok itu, karena sebelum Islam orang berkurban itu biasanya dipersembahkan untuk selain Allah, buat berhala atau buat bulan, buat matahari. Jadi yang menganggap mereka yang benda-benda itu sebagai Tuhan mereka. Maka ini penting, bismillahi. Jadi dengan nama Allah ini penting, pokok bismillahi wallahu akbar. Jadi setelah bismillah, karena kita bisa melaksanakan ritual pengorbanan, intinya apa? Ada kelebihan rezeki. Jadi orang yang berkorban itu punya kelebihan rezeki. Orang yang berkorban kambing, sapi, onta, itu orang yang punya kelebihan rezeki. Kelebihan rezeki itu Allahu Akbar, dengan kebesaran Allah. Setelah itu Allahumma minka, semua yang ada yang dipersembahkan tadi, kambing kita beli, semuanya rezeki dari Allah. Minka. Wa ilaika, disembelih wa ilaika. Ini adalah pelajaran ketakwaan, mendidik ketakwaan, meskipun dagingnya dimakan oleh kita, oleh saudara kita yang fakir, yang dekat dan yang jauh, atau orang yang sengsara. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah, setelah selesai hewan kurban, kemudian then eat thereof. Jadi orang yang berkurban boleh memakan sebagian yang dikorbankan. And feed their with the poor, have a very hard time. Jadi kita juga memberi makan. Daging kurban itu juga dimakan oleh saudara kita yang fakir, yang dalam kesengsaraan.
Jadi kita boleh memakan sebagian dan dibagikan kepada saudara kita yang miskin dan sengsara, biar mereka merasakan makan daging meskipun hanya setahun sekali. Luar biasa kemaslahatannya itu, dari awal bismillah sampai terakhir alhamdulillah semuanya itu. Jadi kenapa di sini kok disebutkan zikir-zikir saja? Ini penting, ritual yang sangat substantif, yang sangat penting. Ini menepis atau menghalangi pengorbanan yang bukan karena Allah. Misalkan berkorban 10 sapi gitu, harus disingkirkan riaknya. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakiyana lu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki daging. Daging bukan dimakan Allah. Darahnya juga bukan untuk Allah. Yang Allah terima adalah kesungguhanmu, ketakwaanmu. Itu yang menjadi poin penting. Jadi ketika kita makan dari harta kurban, luar biasa. Jadi makannya itu makan dengan rasa syukur. Awal bismillah, di akhir alhamdulillah. Itu luar biasa keberkahannya. Bebarengan dengan momentum haji. Itu. Nah, next ayat yang 34. Al-Hajj verse 34. Walikuli umatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ini ada kata mansakan. And for every nation we have appointed religious ceremonies. Mansakan tuh religious ceremonies, ritual keagamaan. Jadi setiap umat itu punya tradisi atau ritual masing-masing. Dan Allah menentukan untuk umat Islam ada ritual khusus di bulan Zulhijjah, yaitu apa? Hari Raya Kurban. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ada ritual khusus, sebenarnya pesta, menyenangkan, tapi jangan lupa tujuan pesta itu that they may mention the name of Allah over the beast of cattle. Jadi semuanya itu untuk mengingat Allah, itu jangan sampai lupa. Dari awal sampai akhir itu. Meskipun menyantap tetap kenyang, tapi jangan melupakan itu. Jangan mentang-mentang kaya kemudian saya sudah berkorban berapa sapi, berapa kambing, berapa domba. Itu jangan dulu deh. Disingkirkan dulu. Ingat kepada liyadhkuru ismallah, itu penting. Di sini they may mention the name of Allah over them. Jadi ketika penyembelihan itu kan mention of Allah, jadi menyebutkan kan Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika. Itu kan semuanya disebutkan. That he has given them for food. Jadi semuanya itu karena Allah rizkikan kita. Jadi kalau Allah tidak merizkikan, kita tidak bisa berkorban. Nah, itu kan minka, dari Allah, darimu Allah, kemudian wa ilaika, meskipun dagingnya dimakan oleh kita. Ini simpel sebenarnya. Cuman kan yang tidak ketahuan ketakwaan itu kan. Yang tidak ketahuan, yang tidak tahu ketakwaan kita. Yang tersembunyi itulah yang akan sampai ke Allah. Mungkin secara zahir misalkan ya banyak yang berkurban. Cuman yang menentukan itu yang sir, yang rahasia, yang ada ketakwaan yang ada di sanubari masing-masing orang yang berkorban. Kalau belum bisa berkorban, kita bisa menikmati saja begitu ya. Jadi semuanya itu atas rezeki Allah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jadi di sini yur ilah, ilahmu adalah siapa? Jadi ilah itu umum. La ilah. Jadi la ilaha illallah. La coret. Jadi kalau la dicoret, ilahnya harus dicoret. Sama dengan apa? Ilahi Allah. La ilaha illallah. La-nya coret. Sama ilahnya coret. Jadinya apa? Ilahi wallah. Jadi Tuhanku adalah Allah. Tapi harus pakai la ilaha illallah, itu penekanannya. Kenapa harus ada kata seperti itu? Karena kita masih menuhankan selain itu. Maka itu bentuk penekanan. Menafikan segala yang dianggap Tuhan. Dan kita menyaksikan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Maka di sini fa'ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka
Islammu hanya untuk Allah. Your ilah, your God is one ilah. Siapa itu? Yaitu God, Allah. So you must submit to Him alone. Submit itu menyerahkan diri. To Him alone. Hanya untuk Dia saja. Allah. Itu kan Islam namanya, berislam. Makanya di sini aslimu. Maka berislamlah, menyerahkan dirilah. To submit to Him alone. Jadi kalau sudah menyerahkan diri, baru setelah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak seperti itu akan dituntut entar. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada saat ini punya siapa kekuasaan yang sebenarnya? Lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan Allah yang Maha Esa. Ini ayat ke-34. Wa aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa basyir. Kenapa di sini ditentukan mukhatab? Berarti yang diajak ngomong itu siapa? Muhammad. Wa basyir, wahai Muhammad, sampaikan ke mereka. Berikan, oh Muhammad, peace be upon him, give glad tidings to the mukhbitin. Jadi berikan kabar gembira. Siapa? Al-mukhbitu. Who are? Al-mukhbitu. Those who obey Allah with humility and are humble from among the true believer of Islamic monotheism. Jadi siapa al-mukhbitin? Ya orang yang memasrahkan diri, yang merendahkan diri. Inilah the true believer. Orang yang beriman yang sesungguhnya, yang bertauhid of Islamic monotheism. Jadi semuanya di ritual nih, ritual kurban tuh dari awal sampai akhir ya tauhid semua. Sampai di haji. Di haji itu ta'abudan wariko, apa namanya? Kayak budak aja ya, lusuh gitu. Gatel-gatel. Ini aja keterbatasan sampai lusuh. Saya waktu wukuf saya jemur siang-siang sampai mau sore itu langsung. Ya, alhamdulillah itu. Meskipun tidak berkeringat, tapi yang keluar air adalah air mata. Ya kan? Itu sangat luar biasa itu. Pengalaman itu. Itu namanya al-mukhbitun. Di saat wukuf itu al-mukhbitun, orang yang apa itu? Orang yang taat, orang yang memasarkan diri, orang yang obey Allah with humility and are humble from the among the true believer. Itu adalah true believer. Itu seperti itu.